Salam sejahtera saudara yang dikasih Tuhan. Senang dapat berjumpa dalam program Sapaan Gembala pada hari ini. Saudara, bacaan leksionari hari ini Ester 6 ayat 1 hingga pasal 7 ayat 6 adalah sebuah kisah yang kalau jujur rasanya seperti nonton drama politik penuh intrik tapi juga penuh dengan kuasa Tuhan. Babak 1. Mari kita coba beri judul Ketika Tuhan tampaknya diam. Ya, sebelum sampai di pasal 6, kisah tampak gelap. Bangsa Yahudi ada di ambang pemusnahan karena rencana licik Haman. Mordekai mengenakan kain kabung, Ester berpuasa, dan Tuhan tampak tidak bersuara. Tapi justru di tengah diam itulah sesungguhnya Tuhan sedang mengatur sesuatu. Mari kita lanjutkan babak 2. Bagaimana kalau kita beri judul Insomnia Raja? Ya, Ester 6 ayat 1 mencatat pada malam itu juga Raja tidak dapat tidur. Ternyata Raja sedang mengalami insomnia. Inilah awal perubahan besar. Mengapa sih Raja tidak bisa tidur? Ya, tampaknya Tuhan membuatnya gelisah. Dan anehnya, Raja minta dibacakan arsip kerajaan. Dari sekian ribu catatan yang terbuka adalah catatan tentang Mordekai yang pernah menyelamatkan Raja tapi belum pernah diberi penghargaan. Menarik bukan? Jelas ini bukan kebetulan. Jelas ini campur tangan ilahi. Ya, Tuhan sedang bekerja. Dialah sang empunya cerita. Mari kita masuk babak 3. Babak 3 saya usul diberi judul plot twist untuk Haman. Apa itu plot twist? Plot twist adalah istilah dalam dunia sastra, film, dan cerita yang berarti perubahan alur cerita secara tiba-tiba dan tidak terduga yang mengubah pemahaman atau arah cerita secara drastis. Ya, mari kita lihat. Haman datang ke istana pagi-pagi. Buat apa? Dia akan minta izin buat menggantung Mordekai. Tapi anehnya, Raja malah nanya kepada Haman, apa yang pantas diberikan kepada orang yang sangat ingin dihormati Raja? Haman GR, dia pikir itu buat dirinya sendiri, jadi Haman usul, kasih jubah, kuda kerajaan, pengumuman kehormatan di depan publik. Dan Raja berkata, bagus, segera lakukan itu. Ternyata bukan untuk Haman, bukan untuk dirinya, tetapi untuk Mordekai, musuhnya. Mengejutkan bukan? Haman justru jadi pemandu kehormatan Mordekai. Orang yang tadinya mau ia bunuh malah ia arak keliling kota dengan pujian. Ya, Tuhan membalikkan keadaan. Dari ancaman menjadi kehormatan, dari bahaya menjadi pembelaan. Apa yang mau kita katakan? Belum selesai, ada babak 4. Mari kita beri judul Meja Makan yang Membuka Kedok. Ya, Ester mengundang Raja dalam perjamuan makan. Dan pada hari perjamuan makan kedua, Ester akhirnya buka kartu. Dengan tenang dia berkata kepada Raja, ada orang yang mau membinasakan aku dan bangsaku. Raja tentu kaget karena ia mengasihi Ester. Siapa orang itu? Dan Ester menjawab, musuh dan lawan itu ialah Haman. Bisa dibayangkan betapa murkanya Raja dan Haman panik. Dan semua rencana jahatnya runtuh seketika. Saudara, apa yang mau kita katakan di sini? Kadang
hidup kita juga seperti cerita ini. Kita berdoa, kita menanti, tapi seolah-olah Tuhan diam. Tapi percayalah, Tuhan tidak tertidur. Waktu Tuhan itu presisi alias tepat. Dia bahkan dapat memakai insomnia seorang raja untuk menolong anak-anaknya. Apalagi yang tidak biasa dia lakukan? Tidak ada, bukan? Memang kadang dia tidak langsung menjawab karena dia sedang mengatur momen yang lebih besar. Jadi, kalau Anda sedang menunggu jawaban doa, kalau saudara merasa ditekan oleh ketidakadilan, jangan menyerah. Jangan tinggalkan iman. Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu waktu, dan waktunya selalu tepat. Tidak terlalu cepat, tidak juga terlambat. Bahkan ketika dunia bilang terlambat, Tuhan bilang belum. Aku masih bekerja. Maukah saudara percaya? Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk mengerti bahwa Allah terus dan sedang bekerja dalam hidup kami, agar kami tidak menyerah, agar kami tidak putus asa, agar kami boleh menantikan dengan jelas Tuhan bekerja. Karena kami percaya Tuhan dapat melakukan apa saja di dalam cara-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam hikmat Allah. Yang kami butuhkan adalah percaya bahwa waktu Tuhan tidak pernah keliru. Tuhan tepat waktu. Tuhan tidak pernah menunda. Kami percaya segalanya adalah baik. Kami mohon Tuhan, bimbinglah kami di dalam Roh-Mu untuk melihat karya-Mu dalam hidup kami. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara dimanapun Anda berada saat ini.